Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazil B. Perkasa, absen 18 dari 11 IPS 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda dan berbagai perlawanan yang terjadi pada penjajahan Belanda, antara lain adalah yang pertama adalah Perang Patimura yang dipimpin oleh Kapten Patimura pada 1817. Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matualesi Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Duurstede. Saparua Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku pun terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christiana Tiahuha. Dan yang kedua ada Perang Jagaraga Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut F. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapus hak tawan karang, sehingga perang puputan perang habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelatik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militernya lebih unggul. Yang ketiga ada Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasihati kaum adat untuk menghentikan kebiasaannya tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung pada tahun 1803 sampai 1821. Perangnya diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung pada tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang ini diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang keempat ada Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Ponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memaksa patok-patokan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1817, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Ponegoro. Padahal sebenarnya itu merupakan perangkap. Setelah penangkapan gerak pasukan Diponegoro mulai melemah, Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras
biaya dengan tenaga yang banyak. Dan yang kelima ada Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta keikut-campuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perangnya pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanannya. Yang keenam ada perlawanan rakyat Batak yang dipimpin oleh Sisi Manggaraja. Yang ke-12, perlawanan rakyat Batak dipimpin Sisi Manggaraja ke-12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisi Manggaraja ke-12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun gerak pasukan Sisingamaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya Sisingamaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marrose dan Belanda menguasai tanah Batak.